Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer Essential. Ya, jadi di bulan Juli 2023 ini Hyundai Motors Indonesia melakukan improvement buat seluruh line-up Stargazer mereka. Jadi yang dulunya tipe Trend sekarang berubah menjadi tipe Essential ini, dan sisanya masih sama. Di bawahnya ada tipe aktif, dan di atasnya Essential ini masih ada tipe Style, dan yang paling atas ada tipe Prime. Dan tipe Essential ini lebih ke arah apa ya, mengupgrade fitur-fitur yang tadinya nggak ada di Stargazer yang tipe Trend, jadi lebih lengkap dan tampilannya jadi lebih modern, lebih mahal, dan lebih apa ya, mirip seperti low MPV tipe-tipe tengah lainnya kayak Toyota Avanza tipe G, Mitsubishi Xpander yang Exit, dan lain-lain ya. Dan mobil ini lagi ada di Hyundai Andalan Pancoran. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya sekarang seperti ini. Jadi Stargazer yang Trend yang lama kan dia masih kunci colok ya. Sekarang dia sudah pakai Smart Entry dan Smart Key juga. Dan ini juga ada Remote Engine Start. Jadi cukup kunci dan tahan tombol Remote Engine Start ini, dan mesinnya bisa langsung menyala. Dan untuk mati ini juga tinggal pencet tombol Remote Engine Start ini lagi. Dan sepaket dengan si Smart Key ini juga ada buat buka kaca ya, walaupun kaca yang dibuka cuma sisi pengemudi doang, karena yang auto kan cuma di sisi pengemudi doang. Dan juga dia ada Smart Entry, cukup klik tombol hitam ini untuk mengunci pintu. Spionnya juga otomatis terlipat, dan klik lagi spionnya akan langsung membuka. Untuk interiornya juga ini masih mirip-mirip seperti Stargazer tipe Trend dulu ya, dengan jok yang berbahan fabric. Dan fabriknya kalau diperhatiin ini juga kayak fabric jok mobil Eropa gitu loh, yang nggak terlalu murahan, dan bahannya juga cukup solid. Jadi sayap-sayapnya ini tuh tebel, nggak melenyek kayak kebanyakan mobil Asia gitu ya. Dan pengaturannya pun juga sama ya, ada head adjuster, recline, dan sliding. Di bagian sini juga ada tuas membuka tangki BBM-nya. Oke, sepaket dengan kunci pintarnya tadi, dia juga ada start stop engine button sekarang. Kalau tadinya kan dia masih putar kunci gitu ya, dan tinggal injek rem, tekan engine start button ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah menyala. Ya, jadi banyak juga ya perbedaan yang di Stargazer Essential ini. Oke, sekarang kita lihat interiornya dulu, kita tutup. Nah, kita nyalain dulu ya AC-nya ya. Oke, jadi untuk di bagian interior ini yang paling kelihatan. Jadi dia punya dome cluster atau bagian dashboard yang baru ya. Kan tadinya dia warnanya tuh abu-abu, senada dengan dashboard lainnya, dan dia full ngeblok. Jadi lumayan tinggi gitu. Nah, sekarang dia tuh ada patahannya di sini, lebih rendah, supaya kalau berdasarkan material promosi ini, visibilitas maksimal dengan desain dashboard baru. Jadi banyak yang dikomplain nih, kalian-kalian semua yang suka nonton review-review YouTube, bilangnya bagian dashboard ini terlalu tinggi. Bahkan yang punya pun juga komplain gitu, kalau ini tuh desainnya terlalu tinggi. Nah, sekarang sama Hyundai udah dibikinin dashboard baru, dan dia juga tersedia di semua varian, gak cuma varian Essential ini dong. Jadi dari aktif, Essential, Style, dan Prime semua punya dashboard baru yang dulu udah keluar lebih duluan ya di Thailand. Dan fun fact juga, tipe aktif yang belum lama ini improvement, yang dapat pelek baru sama double blower, itu kan masih pakai dashboard lama ya waktu dia improvement di bulan Juni apa bulan Mei gitu. Dan sekarang dia udah dapat dashboard baru, jadi dia dapat improvement lagi untuk yang tipe aktif. Jadi Stargazer aktif improvement yang pertama itu kayaknya bakal jadi unit langka ya, karena dia masih dashboard lama tapi udah improvement. Jadi ya gitulah intinya. Jadi sekaligus juga tipe Essential ini memberikan tampilan yang sedikit lebih premium, nggak terlalu mirip sama Stargazer yang aktif gitu, biar kesannya lebih mahal sedikit untuk tipe yang tengah-tengah ini. Dan selain si
dashboard baru ini juga dia punya instrument cluster baru yang sama seperti tipe Style dan tipe Prime, yang kayak tipe atas ya, yang ada ambient light di pinggirannya yang bisa berganti dengan mode berkendara. Tapi nanti kita akan jelasin lagi. Dan setirnya masih sama seperti tipe Trend dulu ya, yang belum kulit tapi bentuknya sama. Dan pengaturannya, kalau Trend yang lama dia cuma tilt doang, Essential sekarang dapat pengaturan teleskopik, jadi lebih ergonomis. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, buat volume, ganti track, voice command, angkat tutup telepon, ada klakson dan airbag juga. Di sebelah kanan ada pengaturan MID tapi belum ada cruise control dan belum ada pedal shift juga. Di belakang setir juga ada tuas lampu dan dia juga belum otomatis ya, tapi sekarang dia punya fog lamp depan yang kalau di tipe Trend yang lama itu dia nggak ada. Wiper juga sama, ada intermittent timer dengan pengaturan wiper belakang 2 speed. Dan lanjut lagi ke instrument cluster barunya ini ya. Jadi sekarang MID-nya lebih besar, 4,2 inci, kalau yang lama 3,6 inci. Dan dia juga layarnya kan dot matrix ya kalau yang di tipe Trend dulu, tapi untuk yang di tipe Essential sekarang dia jadi berwarna seperti ini dengan speedometer dan tachometer digital. Di sini ada informasi berkendara, trip meternya berapa, waktu berkendaranya berapa, konsumsi BBM-nya berapa. Di atas juga ada gear indicator sama sisa jarak tempuh. Di bawah ada odometer. Di bawah kiri kanan ada fuel gauge dan temperature gauge. Dan settingannya juga sama ya, kayak ada buat settingan sensor parkir, bunyinya levelnya berapa. Terus tema dari instrument cluster ini mau ngikut mode berkendara atau bisa diatur sendiri. Ada tampilan lampu dan wiper, jadi kalau kita mainin tuas combination switch-nya ada panduannya. Lampu iluminasi dari instrument cluster ini bisa diredupin seperti ini atau diterangin. Dan di bawahnya juga ada lampu sein ya, jadi kalau toel sedikit itu dia kedip 3 kali, 5 kali atau 7 kali, defaultnya 3 kali. Kecerahan lampu ambient yang ada di cup holder ini juga bisa diatur. Delay lampu luar, kunci otomatis, jadi ada auto door lock-nya juga ya, mau auto lock ketika kita keluar dari P atau ketika kita lewatin kecepatan tertentu. Dan auto unlock juga bisa diatur mau pas masuk ke P atau pas matiin mobil. Dan ada remote window open juga. Kenyamanan, ada interval service, welcome mirror yang biasa ya kalau kita ngantongin kunci dia akan ngebuka spionnya supaya menyambut kita. Ada wiper belakang otomatis juga. Satuan dari efisiensi bahan bakar juga bisa diganti dari kilometer per liter menjadi liter per 100 km. Dan ada satuan tekanan ban ya, jadi Stargazer yang tipe Essential ini udah dapat TPMS ya. Dan untuk reset semua settingan ke settingan pabrik. Dan tampilan terakhir di MID adalah tampilan tekanan ban, tapi kita harus nyetir dulu buat dia ngebaca tekanan bannya ya. Jadi seperti itu untuk instrument cluster dari Hyundai Stargazer Essential. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada individual door warning ya. Masih ada ventilasi AC yang berbentuk seperti pil ini, dan di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan kecil. Di bagian bawahnya lagi ada kotak sikring, tuas membuka kap mesin, dan ada pedalnya yang masih gantung, serta ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim, di sini plastik keras, tapi di bagian armrest itu empuk. Ada window lock atau up dan power window cuma di sisi pengemudi aja. Central locking, lipatan spion, dan pengaturan spionnya. Handle juga warnanya silver. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder. Ada speaker, tapi belum ada tweeter kayak tipe atasnya ya. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang cuman ada cup holder doang. Spion tengah, manual dimming, ya better lah dibandingin Stargazer aktif yang nggak ada adjustment sama sekali. Dan di bagian tengah sini lampunya juga cuma satu ya, bukan dua lampu kayak di varian atas. Dan dia juga nggak ada blueling, jadi yang dihilangkan dibandingin varian Trend yang lama itu sistem bluelingnya, karena untuk tipe tengah ini kayaknya belum terlalu butuh ya. Jadi tipe teratasnya tetap ada, cuma untuk yang tipe Essential ini belum ada. Dan di belakangnya ada mikrofon buat kalau kita nelpon pakai Bluetooth ya. Di sebelah kiri juga sun visornya nggak ada
cerminnya, grab handle, headrest bisa diatur naik turun, tapi untuk seatbelt dia nggak bisa diatur naik turun. Dan untuk head unitnya ini juga masih sama sih ya, ukurannya 8 inci dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini juga ada tampilan untuk kiblat, sama ada quiet mode, jadi dia matiin speaker belakang ya biar lebih nyaman buat penumpang belakang kalau lagi malam-malam. Dan dia nggak ada kamera mundur, jadi kalau kita masukin R, dia cuma ada tampilan sensor parkir di instrument cluster. Di sini belum ada kamera mundurnya, jadi sama seperti varian tren yang lama ya kalau nggak salah. Dan di kiri kanannya ada tombol-tombol fisikal dengan knob tuning dan volume. Di bawahnya ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada lampu hazard. Tombolnya juga berkedip kayak mobil Eropa. Di sebelah kiri juga ada laci kecil ini untuk nambah-nambah naruh barang. Di bagian bawahnya lagi ada open storage yang panjang, cuma beda dibandingin tipe Prime ya, dia nggak ada ambient light di bagian bawah sini. Dan di bagian panel AC ini juga dibikin piano black ya, jadi lebih stylish. Cuman kalau menurut gue pribadi lebih fingerprint magnet, jadi kalau udah kepegang segini itu kudu dibersihin gitu ya. Tapi pengaturannya masih sama seperti tipe tren yang lama. Jadi di sini ada fan speed, ada temperatur, mode AC, sirkulasi udara, dan ada defogger depan juga dengan zona AC ke kaki. Dan untuk yang tipe atasnya, yang paling atas banget ya, tipe Prime, dia juga sama, framingnya tuh jadi piano black dengan climate control. Nanti kita lihat ya kalau misalnya unitnya udah ada. Di bagian bawah ada USB buat koneksi ke head unit, dan ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan. Transmisi masih sama, manual 6 percepatan atau transmisi IVT seperti ini ya, Intelligent Variable Transmission. Ada mode sport, manual mode, dan sekarang tipe Essential ini udah dapat drive mode. Ada 4 ya, Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kalau Smart dia menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Dan yang baru juga sekarang ada traction control serta stability control. Ini yang nggak ada di Stargazer Trend yang lama. Dan kalau kita lihat ke sini ya, keamanan parkir dengan satu tarikan jari. Ya, jadi untuk di varian teratas tipe Prime sekarang dapat rem belakang disc brake dengan electronic parking brake. Cuma untuk di varian Essential ini dia belum ada. Makanya ini kelihatannya ada kayak panel yang bisa dicopot. Dia tombolnya tuh di sebelah sini kalau yang di tipe Prime Improvement 2023. Nah, di sebelah kiri sini juga ada cup holder yang ada iluminasi seperti ini. Parking brake-nya untuk semua varian kecuali yang Prime masih manual. Dan di bagian armrest ini dia kulit sendiri ya, dengan tempat penyimpanan yang dalam di bagian bawahnya. Glove box, belum soft opening, dengan apar juga di dalamnya. Udah dapat kaca film dari Smith Film juga nih. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari Hyundai Stargazer Essential 2023 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hyundai Stargazer Essential 2023. Oke, ini kita atur dulu posisi duduknya. Oke. Nah, untuk di bagian belakang sini ya sama aja sih seperti Stargazer Trend yang dulu ya. Jadi dia masih dapat ruang yang lega. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 5 jari di jok baris kedua ini. Dan ini adalah posisi yang paling mundur. Kalau dimajuin ya bisa segini, sisa 1 jari, tapi di belakang jadi ada ruang untuk penumpang baris ketiga. Dia nggak dapat seat back pocket, tapi di belakang sini ada USB A power outlet dengan tempat penyimpanan buat naruh smartphone kita. Di tengah sini juga lantainya lumayan rata dengan karpet dengan bordiran Stargazer. Di atas juga ada AC double blower 3 speed dengan 4 ventilasi. Dan ini double blower yang proper, yang gak kayak yang awal-awal yang katanya cuma angin doang untuk tipe aktif. Tapi di sini dia beneran dingin. Di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada grab handle, tapi yang di kanan ada gantungannya. Untuk di bagian jok belakang atau jok tengah ya lebih tepatnya, dia ada 2 opsi. Jadi opsi bench seat seperti ini dengan 3 penumpang, atau captain seat dengan tambahan 1 juta rupiah. Jadi
Kita dapat jok yang individual dengan armrest yang paten gitu ya. Kalau yang di tengah ini nggak ada armrestnya, dan di semua varian juga udah ada ISOFIX points, headrest adjustable di kiri dan kanan seperti ini. Dan untuk seatbelt tengahnya sayangnya di sini masih 2 titik ya. Untuk di bagian door trim belakang juga sama seperti di depan, di atasnya tuh plastik keras semua, tapi untuk di bagian armrest dia empuk. Dan ada switch power window di sini, turunnya sampai pol habis. Dan karena dia juga punya ini ya, door trim yang tinggi, jadinya kesannya lebih terasa terlindungi gitu, walaupun bagi beberapa orang kesannya kayak sempit gitu. Di bagian sini juga ada cup holder di atas dan di bawah, dengan speaker di bagian bawah lagi. Oke, sekarang kita pindah ke jok baris ketiga. Ini kita majuin aja kali ya biar lebih lega di belakangnya. Headrest kita lipat, dan dia pelipatan joknya itu model one touch tumble. Oke. Kita atur ke posisi yang agak rebah ya. Nah, untuk di bagian belakang sini sebetulnya kalau diatur dengan pintar gitu ya, ini sih lega. Ini adalah posisi jok baris kedua yang udah dimajuin paling pol, tapi dengan kerebahan yang direbahin dikit, dan masih ada 2-3 jari loh. Jadi masih lega, dan posisi duduk di belakang sini juga masih nyaman. Ini ya, di sini agak gelap, mohon maaf, tapi di sini masih ada ruang kepala 2 jari. Ke kaca juga masih ada 4-5 jari. Jadi overall di kabin baris ketiga dari Hyundai Stargazer ini masih sangat nyaman. Dan di atas ini juga ada satu lampu kabin yang masih bohlam. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan, seatbelt, headrest, kaca juga nggak terlalu kecil. Di sebelah kanan ada tempat penyimpanan lagi dengan cup holder, sama ada satu power outlet di sebelah kanan. Oke, kita lipat lagi joknya dan kita cek ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Stargazer Essential ini. Ya, untuk mesin sih sama aja ya seperti semua varian lainnya. Dia memiliki mesin 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan kode SmartStream G1.5. Untuk tenaga mesinnya 115 PS atau 113 horsepower dengan torsi 144 Nm, dan Hyundai mengklaim ini adalah paling powerful di kelasnya. Ya emang sih, semenjak Honda Mobilio tipe atasnya nggak dijual lagi, ya ini yang paling kenceng di kelasnya. Untuk transmisi ada 2 pilihan untuk di Essential dan tipe aktif ya. Ada transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis berjenis CVT atau Hyundai bilangnya IVT, Intelligent Variable Transmission. Tenaganya juga disalurkan ke roda depan ya. Untuk ruang mesin juga kurang lebih masih sama seperti varian lainnya. Di bagian kap juga ada insulator atau peredam. Oke, yuk kita tutup. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Stargazer Essential ini juga jadi kelihatan lebih mahal ya kalau dibandingin dengan Stargazer tipe Trend yang digantikan nama tipe Essential ini. Lumayan kelihatan bedanya. Jadi kalau dari depan frontal dia jadi kelihatan seperti Stargazer tipe atasnya ya, tipe Style ataupun tipe Prime yang dapat grill hitam dengan lampu LED dan ada garis LED untuk lampu DRL dan lampu senja. Ini yang nggak ada di tipe Trend dulu. Dan kalau dilihat di airdam bawahnya dia jadi warna silver. Tapi yang paling kelihatan itu adalah di bagian grill ya. Orang kan perhatiinnya grill depan dia jadi ada bar hitamnya di bagian tengah dan nggak sewarna body lagi seperti Stargazer tipe Trend yang dulu yang kelihatan kayak tipe aktif ya. Cuman ada yang dihilangkan nih di improvement kali ini, yaitu warna mangrove brown. Warna coklatnya itu sekarang udah nggak dijual lagi, mungkin karena penjualannya yang kurang laku gitu ya, jadinya warna itu dihilangkan. Sayang banget, padahal gue suka warna itu. Tapi sebagai gantinya kita dapat lampu LED untuk lampu utama dan high beamnya seperti ini. Di sini ada low beam, di sini ada high beam, dan sekarang juga Essential ini dapat fog lamp, dan di atas ada lampu sein bohlam
dengan lampu DRL sama lampu senja di bagian atas yang sudah LED juga. Dan kalau kita lanjut ke samping, velgnya masih sama seperti velgnya si tipe Trend dulu atau tipe aktif juga ya sekarang. Dia menggunakan ban 205 55 R16 dengan rem disc brake depan, belakang masih tromol, kecuali tipe Prime Improvement 2023 yang sekarang sudah disc brake all round. Dan dia juga ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist sekarang. Lanjut ke bagian samping, spionnya juga ada lampu sein LED di bagian samping. Window line nggak ada krom-kromannya, cuma di bagian handle aja, dan nggak ada roof rail ya. Dan dia juga memiliki desain yang membulat ya, namanya one curve design, yang kalau ditarik dari depan sampai belakang itu seakan-akan kayak satu tarikan garis gitu. Dan di bagian belakang sih ini lampu belakangnya masih sama ya, dengan lampu LED bar berbentuk huruf H, dan dia juga punya lampu sein, lampu rem, dan lampu mundur yang masih bohlam. Dan sekarang Stargazer katanya nggak ada emblem varian lagi kecuali yang tipe teratas ya. Jadi yang punya emblem varian itu cuma tipe Prime di paling atas saja. Sedangkan untuk logo Stargazernya atau emblem Stargazernya tetap ada di bagian garnish plat nomor. Di bagian kaca juga ada wiper belakang, dan ini adalah Stargazer paling murah yang bisa kalian dapatkan dengan wiper belakang, karena yang tipe aktif itu kan nggak ada ya. Dan di atas juga ada high mount stop lamp dengan antena shark fin. Sensor parkir di belakang ada 3 titik tapi belum ada kamera mundur, dan ada garnish bumper di bagian belakang yang warnanya silver ya, bukan hitam doff seperti varian aktif, dengan reflektor di kanan dan kiri. Untuk buka bagasinya tinggal klik tombol yang ada di bagian huruf G ini aja. Dan bagasi sih sama aja seperti varian yang lainnya ya, kecuali lantai bagasi ini yang udah jadi standar dengan tipe esensial ini, karena yang tipe aktif itu nggak dapat ya. Jadi bagasi itu langsung ke lantai mobilnya, nggak ada sekat 3 kotak ini juga. Dan pelipatan joknya juga sama di semua varian, bisa 50-50 lipat rata dengan jok baris kedua yang 60-40. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Stargazer Essential tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Hyundai Andalan Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.